Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Evita Merliza, NPM 1811060109 dari kelas Biologi D. Di sini saya membuat video pembelajaran mengenai model evaluasi kurikulum dengan mata kuliah pengembangan kurikulum dan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD. Mari kita simak video pembelajarannya ya. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian evaluasi kurikulum. Apa itu evaluasi kurikulum? Evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan, atau proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable, untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Materi selanjutnya tentang tujuan evaluasi kurikulum. Adapun tujuan evaluasi kurikulum mencakup dua hal, yaitu yang pertama, evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas program. Sedangkan yang kedua, evaluasi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kurikulum dalam pembelajaran. Peranan evaluasi kurikulum. Peranan ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, peranan konservatif, yang kedua, peranan kreatif, yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada anak didik sebagai generasi penerus. Yang kedua, peranan kreatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru. Kurikulum harus dapat membantu setiap peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu tentang kriteria evaluasi kurikulum. Kriteria yang dipertanggungjawabkan adalah ukuran yang akan digunakan dalam menilai suatu kurikulum. Kriteria penilaian harus relevan dengan kriteria keberhasilannya. Kriteria evaluasi menurut Morrison harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, relevan dengan kerangka jumlah, rujukan, dan tujuan evaluasi program kurikulum. Yang kedua, ditetapkannya pada data deskriptif yang relevan dan menyangkut program atau kurikulum. Adapun prinsip-prinsip dalam evaluasi kurikulum yaitu yang pertama, tujuan tertentu. Maksudnya yaitu setiap program evaluasi kurikulum itu harus terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Yang kedua, bersifat objektif. Maksudnya harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang ketiga, bersifat komprehensif, yaitu mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Yang keempat, kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan. Pelaksanaan dan keberhasilan program evaluasi itu adalah tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terkait dan saling terlibat dalam proses pendidikan. Yang kelima yaitu efisien. Maksudnya efisien dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang akan menjadi penunjang. Yang keenam, berkesinambungan. Hal ini berkaitan dengan adanya perbaikan kurikulum. Pentingnya evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dapat menyajikan informasi mengenai kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi kurikulum tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya yang mana informasi ini sangat berguna sebagai bahan pembuat keputusan apakah kurikulum tersebut masih dijalankan, tetapi perlu revisi, atau kurikulum tersebut harus diganti dengan kurikulum yang baru. Evaluasi kurikulum juga penting dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kebutuhan pasar yang berubah. Model-model evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama ada model studi kasus. Model ini memusatkan perhatiannya kepada kegiatan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Sedangkan yang kedua, yaitu ada model iluminatif. Model ini mendasarkan dirinya pada paradigma antropologi sosial. Yang ketiga, yaitu model responsif. Model ini sangat menekankan kepada kedudukan kenyataan dan masalah yang ditemui oleh perhatian para pendengar yang berbeda di bawah program evaluasi. Yang keempat yaitu model CIPP. Sesuai dengan namanya, CIPP memiliki 4 jenis evaluasi, yaitu evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk.
Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi model evaluasi kurikulum. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.